Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah batang homogen bermassa M dihubungkan dengan tali pada dinding seperti pada gambar di atas. Jika tegangan tali penghubung batang tersebut adalah Mg per 2, maka besarnya sudut θ adalah titik-titik. Pada soal ini terdapat batang, yang ini ya batangnya itu, dia bermassa M, kemudian di sini anggaplah di sini dia terletak engsel, sehingga batang itu bisa bebas berotasi ke arah sana dan ke arah sana. Kemudian di sini batang itu digantungkan pada sebuah tali. Jadi yang ini adalah talinya. Batang ini memiliki gaya berat ke bawah yang nilainya adalah sebesar Mg. Nah, guna tali di sini adalah untuk menahan agar batang ini tetap pada posisi seperti ini ya, yaitu posisinya adalah membentuk sudut θ terhadap tembok. Kemudian soal ini menanyakan berapa besar sudut θ-nya supaya kondisi ini terpenuhi. Di sini sudah diberitahu nilai tegangan talinya yaitu sebesar Mg per 2. Nilai tegangan tali ini tidak tegak lurus terhadap batang di sini, maka perlu kita ambil proyeksi seperti ini yang membuatnya menjadi tegak lurus posisinya terhadap batang. Seperti ini ya. Kemudian kita menganggap bahwa sudut ini misalnya adalah sebesar alfa, sehingga bahwa sudut di dalam segitiga itu nilainya harus sama dengan 180. Artinya alfanya bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. 180, 60-nya pindah ruas menjadi negatif, θ-nya juga pindah ruas, atau alfanya nilainya adalah 120 dikurangi θ. Sehingga besar proyeksi ini adalah sebesar Mg per 2 sin alfa. Nah, alfanya adalah 120 kurang θ. Kemudian untuk yang bagian gaya berat itu juga sama, kita harus proyeksikan agar gayanya itu tegak lurus terhadap batang. Berarti yang ini nanti sudut θ di sini sama dengan sudut yang ini, yaitu sudut yang saling berseberangan. Berarti besar Mg di sini nanti adalah Mg sin θ. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan gaya-gaya yang sudah tegak lurus terhadap batang, kita bisa menggunakan konsep kesetimbangan rotasi, yaitu bahwa jumlah momen gayanya atau sigma torsi itu sama dengan 0. Torsi di sini berarti nanti ini adalah engsel sebagai poros rotasinya. Kemudian torsi itu rumusnya adalah gaya dikalikan lengan gayanya. Contoh untuk bagian gaya Mg sin θ, maka lengan gayanya adalah dari sini ke sini, yaitu setengah dari panjang batang itu. Kemudian untuk yang bagian Mg per 2 sin θ, dia tepat berada di ujung batang. Berarti nanti panjangnya dari sini ke ujung batang itu, dari poros ke ujung batang adalah sepanjang L. Berarti untuk bagian torsinya, pertama adalah Mg sin θ, kita tulis terlebih dahulu. Mg sin θ, ini kita kalikan dengan panjang lengan gayanya, yaitu setengah L. Kemudian untuk yang gaya sebelah sini, Mg per 2 itu harus negatif, karena arahnya kan berlawanan terhadap yang Mg sin θ ini. Yang ini dikalikan dengan L, karena lengan gayanya sepanjang L. Kemudian kita pindah ruas salah satunya menjadi seperti ini. Mg sin θ dikali setengah L sama dengan Mg per 2 sin 120 kurang θ kali L. Di sini Mg bisa saling meniadakan di kedua ruas, setengahnya pun demikian, L-nya juga demikian. Sehingga sin θ sama dengan sin 120 kurang θ. Ini saya tulis ulang di sebelah sini, sin θ-nya. Nah, sin 120 min θ itu kita bisa jabarkan seperti pada trigonometri, yaitu menjadi sin 120 cos θ. Kalau di sininya dia negatif, maka di sini menjadi plus nanti, yaitu menjadi cos 120 dikalikan sin θ. Nanti cek ya, di trigonometri itu kan ada persamaan, yaitu bahwa sin alfa plus minus beta itu dia setara dengan sin alfa cos beta negatif positif, jadi dibalik ya ini. Kemudian di sininya adalah cos alfa sin beta. Kemudian kita masukkan nilai dari sin yang telah diketahui, yaitu sin 120. Nilainya adalah setengah akar 3 dikalikan cos θ.
cos 120 nilainya adalah negatif setengah. Nah, seperti ini ya. Kemudian agar bisa diselesaikan, maka kedua ruas kita bagi dengan sin theta. Ini kita pastikan bahwa sin theta nilainya bukan 0 ya, karena kan dia membentuk sudut seperti ini dan dia tidak mungkin 0. Jadi kalau kita bagi dengan sin theta di kedua ruas, yang ruas kiri hasilnya 1, yang ruas kanan menjadi setengah akar 3. Cos theta dibagi sin theta itu adalah 1 per tangen theta ya, karena tan itu sin per cos. Artinya kalau cos per sin kan berarti ya 1 per tangen theta gitu. Dikurangi dengan setengah. Setengah yang di sini kita pindah ruas ke sebelah kiri sehingga dia nanti menjadi 1 ditambah setengah. Yang ruas kanan adalah setengah akar 3 1 per tan theta. 1 ditambah setengah adalah 3 per 2. Kemudian yang ruas kanan setengah kali akar 3, dia adalah akar 3 per 2. Ini dikalikan 1 per tan theta. Akar yang 2 di bagian bawah ini saling meniadakan. Kemudian tan tetanya kita bisa pindah ruas ke kiri menjadi tan theta. 3-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi penyebut. Atau sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, nilai theta untuk yang nilai tannya segini itu adalah tetanya bisa 60 derajat atau 240 derajat. Ini untuk yang kurang dari 360 derajat ya. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini nilai tetanya terlihat dia kurang dari 90 derajat. Berarti jawabannya nanti yang ini, yang 60 derajat. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C. Sebuah objek astronomi memiliki radius sebesar 10 pangkat 16 meter. Menurut para astronom, objek tersebut awalnya adalah sebuah bintang yang mengalami pengembangan dengan laju sebesar 20 km per sekon ke semua arah. Berdasarkan informasi tersebut, usia dari objek astronomi tersebut adalah titik-titik. Sebenarnya ini adalah soal yang sederhana ya, walaupun disi-disinya kelihatan susah gitu. Jadi kita anggap saja misalnya bintang awalnya dari massa titik gitu ya. Kemudian dia mengalami laju perkembangan ini 20 km per sekon ke semua arah. Artinya kan ketika dia berkembang itu nanti ke semua arah membentuk suatu bola gitu ya. Karena berkembangnya kan ke semua arah seperti ini. Jadi setiap detiknya nanti akan bertambah sebesar 20 km dan seterusnya gitu ya, makin lama makin besar. Sampai akhirnya nanti pada suatu saat bintang itu memiliki radius sebesar 10 pangkat 16 meter radiusnya ini. Sedangkan laju pengembangannya itu adalah 20 km per sekon. Berarti kalau kita tulis kecepatannya adalah 20 km per sekon. Ini kalau dalam meter berarti kan 20.000 meter per sekon. Nah, 20.000 itu sama artinya dengan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Dan jari-jarinya adalah ini, R sama dengan 10 pangkat 16 meter. Berarti T di sini merupakan kondisi bintang ketika dia dari awalnya titik sampai berbentuk bola hingga berjari-jari R yang disebutkan di soal ini. Sehingga nanti waktu yang dibutuhkan adalah jarak yang dia tempuh dari titik sampai ke sisi bolanya sini, jaraknya itu dibagi dengan kecepatan laju perkembangannya ya, yaitu V di situ. Berarti nanti di sini adalah R per V. R-nya adalah 10 pangkat 16 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 4. Nah, ini supaya bisa dikerjakan, kita pecah yang atas. 10 kali 10 pangkat 15 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 4. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Kemudian 15 dikurangi 4 hasilnya adalah 11. Jadi 5 kali 10 pangkat 11 sekon. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C.